Tapi kan kalau 3,5 ya udah mayoritas bos. Tinggal diganti namanya jadi BRBS, Bank Rakyat Buruh Syariah. Keren. Kalau guru yang beli menjadi BRGS, Bank Rakyat Guru Syariah. Keren kan? BRSS, Bank Rakyat Sopir Syariah. Ada A-nya lagi, BRSA. Kenapa? Karena yang beli sopir angkot Sabogor. Jadi banknya namanya apa tuh? Bank Rakyat Sopir Angkot Sabogor. BRSASB. Oh susah tuh, S lagi. Oh TKW bangga dengan duitnya. Dulu TKW kecil, merasa aduh saya ini. Tapi begitu TKW disadarkan, woi Taiwan 250 juta, 250 ribu orang. Hong Kong 150 ribu orang, Korea 200 ribu orang. Lah ini ada 1 juta orang di luar negeri yang pada kerja. Gajinya 5 juta. Lah 1 juta bos, 1 juta kali 5 juta. Hah? 5 triliun. Itu kok banyak mobil mewah-mewah. Ini mesti ada duitnya gitu. Betul. Kemudian penggalangan dana kan di sana dapat banyak dana tuh mas. Iya. Otak Yusuf Mansur mungkin berpikiran lagi, wah sebaiknya bikin ini nanti bikin investasi ABC lah gitu. Kemudian nggak lama kan memang Yusuf Mansur minta bukan untuk ceramah lagi, tapi untuk presentasi bisnis batubara itu. Jadi hati-hati ketika ini potensi ada duit itu udah pikirannya Yusuf Mansur dah duit aja tuh. Gimana caranya menciptakan itu kemudian ambil kabur. Iya, jadi memang yang diincar bukan hanya dari kalangan masyarakat kelas atas, ini sampai masyarakat kelas bawah pun juga dihitung-hitung ya. Raja tega. Iya. Kalau TKI saja dikerjain kan raja tega mas. Iya. Maksudnya beli di mana? Berkaitan dengan ada di video itu kan minta sumbangan kepada TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Mereka bisa kalkulasi loh, tenaga kerja Indonesia itu berapa orang, kemudian kalau nyumbangnya sekian, kumpulnya sekian dan seterusnya. Artinya setiap ada kesempatan akan digunakan nih untuk ngeruk uang umat. Hati-hati kalau ketemu kan begitu. Betul. Yang ada di situ begitu. Begitu. Yusuf Mansur ini memang selalu mengintip kalau ada kesempatan mas. Artinya gini, kotak masjid aja sebenarnya kan kotak masjid seluruh Indonesia sudah diincer. Iya. Kemudian dihitung, dikalkulasi dan seterusnya ya. Kemudian nanti hari Jumat ini kita bisa beli di Kuningan. Iya. Besoknya beli di Tamrin. Besoknya beli di mana? Berkaitan dengan ada di video itu kan minta sumbangan kepada TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Mereka bisa kalkulasi loh, tenaga kerja Indonesia itu berapa orang, kemudian kalau nyumbangnya sekian, kumpulnya sekian dan seterusnya. Artinya setiap ada kesempatan akan digunakan nih untuk ngeruk uang umat. Hati-hati kalau ketemu kan begitu. Betul. Ya, jadi selain berkaitan dengan Yusuf Mansur katanya dan korban daripada umroh merdeka itu adalah kebanyakan itu TKI loh mas. Iya betul. TKI yang mereka susah payah kerja, mungkin mohon maaf ini kalau saya salah ya, mereka akan kerja ke luar negeri itu karena di Indonesia ya, karena di negeri tercinta ini nggak ada lapangan kerja yang menjanjikan, yang membuat masa depan. Mereka kerja ke luar negeri dan rata-rata ya untuk pergi ke luar negeri itu uangnya bisa saja jual harta benda. Artinya mungkin jual sawah, jual pekarangan, atau pinjam ke sana kemari, atau jual sapi dan seterusnya. Begitu sampai ke luar negeri, kok otaknya Yusuf Mansur udah TKI di sana udah sekian. Dan banyak yang terbujuk rayu di dalam umroh merdeka itu kalau saya lihat mereka saking mungkin ada harapan ini ada umroh merdeka misalnya seolah-olah yang menawarkan itu adalah ustadz, seolah-olah adalah malaikat tidak bersayap begitu. Mereka mendaftarkan dirinya untuk umroh, kemudian orang tuanya, dan tidak ada yang diberangkatkan mas. Iya, oke, baik. Gitu. Ya, jadi memang ada videonya. Yusuf Mansur mengkalkulasi bahwa
misalkan ketika satu TKI gajinya 5 juta. Nanti kalau kan di sana itu ada kurang lebih 1 juta gitu ya, 1 juta TKI yang berada di luar negeri gitu. Nah, nanti kalau mereka semua satu orang itu bisa apa namanya, mungkin sedekah atau mungkin membeli produk MyTrace ini 1 juta nih, dikalkulasi katanya bisa sampai 1 triliun gitu. Nah, ini kita lihat dulu videonya teman-teman ya. Iya. Oke. Ya, Oke, jadi Mansur, itu teman-teman ya. makasih buat semua panitia, makasih buat semua yang sudah bekerja hingga hari ini terjadi acara di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doa saya buat Anda semua dan keluarga Anda semua. Insya Allah juga kami lagi menyelesaikan pembayaran tanah di Lewiliang. Itu akan menjadi pesantren Paytrend, menjadi pesantrennya fintech. Dan insya Allah itu pesantren satu-satunya mungkin nanti yang bisa bayar pakai PUT, insya Allah. Alah, nanti kalau imani cair mah, imani turun bisa dicairkan insya Allah. Ya, insya Allah. Walaupun nanti kita perlu recovery date ya. Pasca imani kita perlu mungkin recovery kira-kira 1-2 minggu lah untuk menyetel sistem. Kemarin saya dapat berita, insya Allah nggak kegeeran sih, nggak kegeeran. Insya Allah nih ya, baru insya Allah nih ya. Ya kan kalau 3,5 ya udah mayoritas bos. Tinggal diganti namanya jadi BRBS. Bank Rakyat Buruh Syariah. Keren. Kalau guru yang beli menjadi BRGS, Bank Rakyat Guru Syariah. Keren kan? BRSS, Bank Rakyat Sopir Syariah. Ada A-nya lagi, BRSA. Kenapa? Karena yang beli sopir angkot Sabogor. Jadi banknya namanya apa tuh? Bank Rakyat Sopir Angkot Sabogor. BRSASB. Oh, susah tuh, S lagi. Hah? Oh, TKW bangga dengan duitnya. Dulu TKW kecil, merasa aduh saya ini. Tapi begitu TKW disadarkan, woi, Taiwan 250 juta, 250 ribu orang. Hong Kong 150 ribu orang. Korea 200 ribu orang. Lah ini ada 1 juta orang di luar negeri yang pada kerja. Gajinya 5 juta. Lah 1 juta bos. 1 juta. Kali 5 juta. Hah? 5 triliun tiap bulan. Videonya teman-teman ya. Iya. Oke. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan video katanya Paytrend akan membangun pesantren di Lewiliang. Yang kedua, Yusuf Mansur ini mengincar uang-uang TKW ya. Jadi sudah menghitung ini kalau misalkan TKW gajinya saja 5 juta. Ini saya kira juga sebenarnya kalau untuk saat ini juga lebih ya. Nah, ini menganggap bahwa satu orang itu bisa atau berpotensi mereka bisa diambil dananya sekitar 1 juta per orang ya. Kalau misalkan 1 juta TKI ini berapa? Katanya sampai 1 triliun gitu ya. Ini sudah mengincar gitu ya uang yang terkumpul dari TKI. Dan sebelumnya juga sempat viral, Ismail juga menghitung kotak-kotak amal masjid atau termal masjid di seluruh Indonesia ya. Yang pertama itu di Tangerang, yang kedua di seluruh Indonesia itu. Katanya kalau seluruh kotak amal ini di masjid-masjid seluruh Indonesia ini terkumpul, ini bisa kumpul dana puluhan triliun. Nah, dan juga ada wacanya bahkan akan meng-QR-kan kotak amal masjid ya. Jadi kalau bersedekah ini bisa lewat kayak QRIS supaya di-scan ya. Nah, pertanyaan ini masuknya lewat rekening mana? Ya, betul. Kalau misalkan yang mengelola pihak Yusuf Mansur atau yang menerima Yusuf Mansur ini ya bahaya juga gitu loh. Bahaya. Dan untuk operasional masjid gimana Mas? Betul ya. Jadi perlu, hemat saya, Yusuf Mansur dan afiliasinya ini perlu diwaspadai. Mungkin terjadinya ya, bahasa saya itu terjadinya bisa dikatakan wan prestasi, bisa dikatakan penipuan penggelapan berkaitan dengan investasi batu bara ini. Saya kira berawal dari kedatangan Yusuf Mansur loh Mas. Iya. Awalnya kan sebelum Yusuf Mansur membuat gagasan kemudian berkaitan dengan investasi batu bara itu awalnya kan ceramah di sini. Iya. Nah, kemungkinan kalkulasinya, wah ini orang kaya-kaya ini gitu kan.
di depan di sekitar di sekitar parkiran masjid, kemudian sampai ke jalan itu kok banyak mobil mewah-mewah. Ini mesti Iya, ada duitnya gitu. Betul. Kemudian penggalangan dana kan di sana dapat banyak dana tuh Mas. Iya. Otak Yusuf Mansur mungkin berpikiran lagi, wah sebaiknya bikin ini nanti bikin investasi ABC lah gitu. Kemudian nggak lama kan memang Yusuf Mansur minta bukan untuk ceramah lagi, tapi untuk presentasi bisnis batubara itu. Jadi hati-hati ketika ini potensi ada duit itu udah pikirannya Yusuf Mansur dah duit aja tuh. Gimana caranya menciptakan itu kemudian ambil kabur. Iya, jadi memang yang diincar bukan hanya dari kalangan masyarakat kelas atas, ini sampai masyarakat kelas bawah pun juga hitung-hitung ya. Raja tega. Iya. Kalau TKI saja dikerjain kan raja tega Mas. Iya. TAI gaji 5, nah ini bisa diambil duitnya 1 juta. Nah kemudian ini jamaah-jamaah di Masjid Darussalam Kota Wisata kan ini kawasan elit. Mohon maaf yang berangkat kalau di kampung saya di kampung lain nggak tahu. Yang jadi TKI itu bukan, mohon maaf ya, bukan ekonomi dari keluarga mampu lah. Mereka dari keluarga rata-rata kalau di kampung saya yang tidak mampu Mas. Iya. Karena mereka tidak ada pilihan lain, kerja di Indonesia nggak ada pekerjaan yang menjanjikan membuat masa depannya cerah, makanya mereka pergi ke luar negeri dulu. Biasanya cari uang dapat modal, kalau bisa ngembangkan usaha di Indonesia gitu. Iya, oke. Ya intinya kan dari Itu aja. Datang Yusuf Mansur masih banyak video-video yang di Kompas itu loh. Iya, jadi artinya ini dari semua kalangan ini Yusuf Mansur itu sudah menghitung-hitung ada potensi ya bisa Ada potensi. Ketika ada potensi mereka pasti digarap. Caranya bagaimana? Oke. Nah, tapi 11-12 lah caranya. Apakah ditawarkan patungan apa, patungan tanah, patungan apa, bikin pondok pesantren dan seterusnya gitu. Iya.